anak ikut merasakan penderitaan dari pekerjaan, dari apa yang itu yang bikin saya sakit hati. Jadi akhirnya anak yang tadinya iya pernah pernah dinikahi tahun 2011. Itu di mana, Mbak? Di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Di daerah mana, Mbak? Kalau tempatnya aku nggak tahu kan aku bukan orang Jakarta, tapi di Jakarta Pusat gitu deh. Kalau di kota di ini, maksudnya di pusat Jakarta. Pusat Jakarta. Saat itu posisinya sadarkah atau memang kondisinya memang Sadar? Sadar. Maksudnya normal kan? Normal ya. Sadar. Karena kan ada juga yang tidak ada mabuk terpaksa. gitu maksudnya? Bukan terpaksa. Oh, gitu. enggak. Sadar, cuman saya tidak paham. Sadar tapi tidak paham tentang ilmu ya. Jadi secara fisik manusianya sadar, tapi kepahaman tentang ilmunya enggak tahu. Saat itu siapa aja sih yang hadir? Enggak ada. Cuma berdua aja sama. Iya. Di Jogja 2 kali ketemu. 2 kali ketemu, setelah 2 kali ketemu langsung ngajak nikah. Iya. Karena takut dosa kata beliau. 2 November 2013 saya dicerai via BBM. Nah, maksudnya mulai kan nikahnya 2000? Juni 2011. Juni, tapi saya lupa tanggalnya. Juni awal Juli. Terus Juni atau Juli ya? pas dicerain sendiri cuma berapa hari? Enggak, 2 tahun dong. 2 tahun? Iya, 2 tahun kan 2011, 2012, 2013. Lepas 2013 ya. Alasannya apa, Mbak? Nggak ada alasan, saya cuma bilangnya tidak bisa dilanjutkan gitu aja bahasanya. Tapi saya lupa, cuman bahasanya maknanya itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Aku jujur aja dari dulu itu sebenarnya ketika saya menerima mau gitu ya pinangan beliau, saya pikir janjinya beliau akan ngasih kerjaan itu dipenuhi. Saya nggak neko-neko kok, saya saat itu hanya butuh kerjaan yang lebih baik, gajinya lebih besar supaya saya bisa menghidupi anak saya lebih bagus secara finansial. Itu aja sebenarnya targetnya. Tapi kenyataannya sampai sekarang kan saya nggak dikasih kerjaan itu kan, nggak ada. Artinya Kemudian kan saya banyak kehilangan nih, kerjaan hilang. Secara saya itu di usia produktif 34 tahun, jabatan saya sekretaris direktur. Dan saya masih menyimpan surat yang ditulis tangan oleh beliau yang meminta saya untuk keluar dari pekerjaan. Masih saya simpan sampai sekarang sebagai bukti bahwa beliau memang meminta saya untuk keluar dari pekerjaan yang diajukan ke perusahaan tempat saya bekerja. Saya pikir ketika Oktober itu saya ngajukan resign atau September, saya habis itu dikasih kerjaan. Ternyata di Novembernya saya malah dicerai. Oh, malah dicerai di November tanggal 2. Kalau cerainya aku ingat 2 November 2013. Nah, itu untung aja saya nggak gila sih. Kalau teman-teman saya bilang untung saya nggak gila, hebat, untung saya nggak gila karena Allah. Jadi terus saya nggak berani nuntut juga. Jadi udah saya keluar dari kerjaan, tiba-tiba saya dicerai, ya dilepas begitu aja. Iya, sebenarnya ada aja hubungannya masih baik. Maksudnya masih berhubungan, cuman terakhir itu juga saya minta kan, saya nanyain ini saya sampai urusan rumah gimana gitu kan, karena kan saya masih ngontrak ya. Ya belum ada respon sampai sekarang, ya udahlah saya tuh makin tua gitu Mas umur, jadi saya hanya nggak nuntut macam-macam, nggak nuntut A B C D. Saya makin tua, saya punya anak, saya tua ini saya kehilangannya banyak. Kalau memang bisa ngasih rumah, kasih aja deh rumah, mau harga berapa terserah, yang penting saya nggak ngontrak. Saya jadi nggak apa namanya kalau orang sudah bilang nggak deg-degan gitu harus bikin kontrakan atau tinggal di mana. Kalau saya punya rumah, lu mau kasih rumah seharga yang lu mampu juga terserah deh, itu aja. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi memang dia dulu niat mau belikan rumah. Iya. Dia kan satu, ketika dulu awal memperbaiki finansial saya, ngasih kerjaan, ngasih mobil, kan, rumah. Ada kok, saya bukti-bukti chatnya saya ada. Ya, aku kan makin tua nih. Bukan soal tua sih, bukan tuanya. Soal tua kita kan semua tua. Itu umur kita tua. Karena saya kan nggak kerja Mas, kan dulu nggak janji kerjaan. Kalau aku kerja kan mungkin aku bisa mencukupi kehidupan aku. Soalnya saat itu ketika aku kerja sama beliau disuruh keluar kerja itu, saya sudah punya 2 pembantu nih ya. Saya punya tempat tinggal, saya punya kantor, saya punya karyawan. Saya bisa keluar negeri 2, 3, bahkan 4, 1 tahun, dalam 1 tahun. Penghasilan saya 5 juta itu kayaknya kecil deh, lebih dari itu 1 bulan. Artinya pada 2011 itu saya cukup loh. Harusnya ketika dia masuk dalam kehidupan saya pikir saya bisa di-up jadi 20 juta kan sebulan gitu loh. Jadi
Khayalan saya sesimpel itu, ternyata oh tidak ya. Jadi ya wajar dong kalau saya nuntut, kan saya kehilangan momen kerja. Iya. Gaji saya hilang. Iya. Enggak sih, kalau rumah belum ditanggepin. Tapi ada tanggapan dari dia? Telepon nggak? Kita jarang pernah teleponan sih dari dulu juga. Maksudnya WA. Kalau sekarang WA dulu gitu. Iya. Enggak sih kalau telepon mah. Enggak, Kalau yang nanya rumah enggak. Nah. Belum dibales. Tapi yang lain-lainnya? Ya yang lain-lainnya ada beberapa dibales. Tapi yang pas terakhir itu saya nanya rumah, ya belum dibales sih. Mudah-mudahan, makanya ya semoga aja kompensasinya sebanding dengan apa yang sudah saya korbankan. Itu sakitnya seperti apa gitu? Oh itu kalau ditanya sakitnya jangan ditanya mas. Ya saya lebih sakit itu adalah kenapa saya hanya speak up, kenapa saya nggak pengen hal ini terjadi di luar sana. Yang paling menyakitkan itu adalah bukan ketika penderitaan itu terjadi sama kita, enggak. Tapi ketika anak ikut merasakan penderitaan dari pekerjaan, dari apa yang itu yang bikin saya sakit hati. Jadi akhirnya anak yang tadinya maaf ya punya kamar yang bagus, punya tempat tinggal yang bagus, tiba-tiba harus karena saya drop secara ekonomi harus ngontrak di tempat yang ya jauh dari standarnya anak Tidak saya, itu kan, sederhana, tapi anak saya nggak pernah rewel, itu yang membuat saya sakit hati. Kenapa sekarang baru speak up? Karena satu, ya mungkin udah takdirnya kembali kalau itu ya. Kedua, saya sebenarnya dari 2017 sih pengen speak up itu, ketemu Pak Darso, cuman masih saya tahan. Kemudian saya baca berita, kok banyak banget kasus yang menimpa kami, kaum perempuan, ya kan, dikerjain sama mohon maaf oknum ulama. Kan nggak cuma kasus saya aja, ada beberapa. Yang terakhir itu ada masuk di salah satu stasiun TV yang mengaku sebagai istri kedua atau apa gitu kan. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata kalau jadi istri ulama nggak jaminan hidup lo bakal baik gitu. Ya mudah-mudahan jangan kejadian sama yang lain. Menikahlah dengan baik, menikahlah dengan cara yang benar. Datang laki-lakinya berani menghadap orang tua seperti itu semuanya. Kalau untuk Ustadz JM aku nggak akan nuntut, nggak akan apa. Hanya saya kalau memang Ustadz masih punya niatan untuk memenuhi janji, saya hanya butuh tempat tinggal saja. Saya nggak nentuin besarannya gimana. Anggaplah tempat tinggal itu sebagai kompensasi dari nilai pekerjaan saya yang sudah hilang, yang tidak mudah mendapatkan kembali dengan standar pekerjaan seperti itu. Jika tidak dipenuhi, apa yang? Ya nggak apa-apa, kembali lagi kepada beliaunya, ya nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sampaikan. Alhamdulillah kalau Allah ketuk hatinya untuk merealisasikan, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kembali lagi nggak apa-apa. Nggak akan saya tuntut juga.